tokoh yang mengatakan kalau PKI itu hanya korban. Kalau PKI itu korban, penjahatnya siapa? Kalau PKI korban, berarti penjahatnya NU, penjahatnya Banser, penjahatnya Masumi, penjahatnya tentara, penjahatnya Polri, penjahatnya negara, saudara. Nah, maka itu saudara, ya kalau korbannya PKI, berarti penjahatnya Nahdlatul Ulama NU, berarti penjahatnya Muhammadiyah. Enaknya saudara, umat Islam ini dianggap semua sebagai pelaku kejahatan. Ini kita tidak terima. Ke Padang Persatuan, kalau ingin simpatik kepada PKI itu urusanmu. Tapi jangan coba-coba mengatakan mereka korban. Itu akan menyinggung perasaan jutaan umat Islam di Indonesia. Beberapa tahun yang lalu, tadi sudah disampaikan oleh adik satu, sejak dihilangkannya pelajaran PMP dirubah. Sejak dihilangkannya sejarah perjuangan bangsa sekarang dihilangkan, Pak. Artinya, generasi kita muda sekarang ini sudah tidak tahu sejarah, Pak. Mereka sudah tahu PKI itu masa bodoh, nggak berbahaya. Bagi saya sangat membahayakan. Ancaman PKI, saya bercerita sedikit, Pak. Apakah para pekerja Cina, TKA Cina yang masuk ini bukan merupakan ancaman, Pak? Saya dari Ternate, Pak. Saya dinas terakhir sebagai komandan kompi di Satuan 732 Raider di Ternate. Setiap saya pulang jam 2 malam penerbangan, di bandara itu hampir penuh dengan orang-orang Cina. Tidak bisa berbahasa Indonesia. Bayangkan, Pak. Saya contohkan satu. Sebentar, Pak. Ini menyangkut kedaulatan negara, Pak. Bacalah secara utuh. Allah menyatakan waqul ja'al haq wa zahaqal batil. Datang yang hak, sirna yang batil. Artinya kelenyapan kebatilan, sirnanya kebatilan, lenyapnya kebatilan, hilangnya kebatilan, diikat, disyaratkan dengan datangnya yang hak, saudara. Jadi kalau yang hak tidak pernah disuarakan, yang hak tidak pernah ditegakkan, yang hak tidak pernah diperjuangkan, yang hak tidak pernah dilaksanakan, mimpi di siang bolong. Kalau yang batil akan sirna dari depan kita, saudara. Kalau ini menyangkut kedaulatan negara, Pak. Ya, disingkat, Pak. Kan Ya. Sudah 1:30 ini. Betul. Sedikit saya minta waktunya, Pak. Ini menyangkut kedaulatan bangsa dan negara. Jadi saya ada kasus ketika saya melaksanakan satgas di Pulau Taliabu. Di situ ada kelompok Cina yang banyak sekali. Ketika saya bertanya kepada kepala desa dan saya panggil 5 orang, saya panggil, tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa berbahasa Cina, berbahasa Inggris, dan tidak punya paspor, tidak punya visa. Dan saya tangkap. Malam hari saya didatangin satu letkol polisi, AKBP polisi, satu mayor tentara untuk menebus atau menjemput mereka. Saya tolak dengan ada imbalan satu kantong plastik uang. Saya tolak. Baik, Pak. Baik, Pak. Singkat, Pak. Ya. Sudah Artinya lebih. bahwa negara kita sekarang dalam ancaman, Pak. Negara kita dalam ancaman. Jadi saya mohon harus ada ketegasan dari pemerintah, baik Bapak Fadli, mungkin dibikin dalam bentuk MPR agar komunis itu tidak boleh berkembang di negara ini.